Oke tuh Nona, udah terpasang semuanya. Hai tuh Nona, balik lagi sama gue Nantawi Supratama di channel yang masih pemula ini. Di video kali ini gue nggak sama Windy, si Win 100 gue, karena dia sedikit rusak lah ya. Habis gue bawa pergi jauh. Nanti bakal gue update kerusakannya apa di video selanjutnya. Di video kali ini gue bakal bahas si Molis yang menurut gue bentuknya lumayan keren. Ini MX 1200 dari United. Dan di video ini juga gue akan bahas spesifikasi serta akan sedikit modif-modif livery dan tampilannya sedikit lah supaya kelihatan lebih culture ya. Gimana jadinya dan apa aja spesifikasi dan gimana rasanya dari si Molis ini, makanya tonton videonya sampai habis. Tetap di Nantawi Supratama. Nah, kalau tampilannya kayak gini, gue nggak tahu tuh Nona suka sama tampilannya atau enggak. Cuman kalau menurut gue sih, gue dibandingkan yang mirip-mirip Vespa gitu ya, gue lebih suka tampilan yang original begini ya. Tampilannya nggak dimiripin sama motor-motor lain lah. Nah ini bentuk depannya kayak gitu, bentuk sampingnya tuh kayak gini. Nah dia ada tepongnya juga agak ke bawah ya. Gue suka yang tepongnya nggak cuman sedikit gitu kayak motor Jepang, kayak stylo gitu kan cuman sedikit doang tepong sampingnya. Kalau ini agak ngebawah gitu loh. Nah itu dia tampilan belakangnya. Gue nggak taruh di motor. Gue nggak ngerti juga itu lampu belakangnya kenapa bentuknya kayak begitu ya, desainnya. Gue lebih suka yang full, lampu belakangnya dibikin full gitu, ngotak ya. Ya cuman balik lagi ke selera sih, mungkin ada yang suka juga. Kalau gue sih kurang begitu suka belakangnya, tapi oke lah, gue masih bisa tolerir buat bentuk-bentuknya karena harganya juga nggak terlalu mahal ya motornya. Ya, jadi seperti itu tampilannya. Buat spesifikasi, kalau ngomongin motor listrik itu ada baterai, ada controller, ada BLDC, ada pesawat lagi, buset. Nah jadi kalau baterainya ada di bagian decknya sini, makanya decknya tuh tebel banget. Tuh tebel banget ya, sejengkal gue sih decknya. Ini baterainya SLA itu baterai pakai aki. Jadi aki dijajar ada 6 kalau nggak salah, apa 10 gitu. Apa ya, kalau nggak salah ya 6 atau 8 gitu lah ya. Ini beratnya hampir 30 kilo, makanya kalau misalkan tuan Nona ngangkat yang belakang ini enteng, tapi ngangkat bagian depannya ini berat banget. 30 kilo bro. Nah ini nanti bakal diganti pakai baterai lithium LiPo 4 sih. Cuman ya nanti aja, nunggu rusak dulu ya baterainya ya. Ya kalau misalkan BLDC-nya dia lebih gede daripada Uwinfly yang mirip-mirip Vespa tahu gua, dengan harga yang sama ya. Ini pakai 1200, kalau Uwinfly itu cuma pakai yang 800. Jadi tenaganya lebih gede ini, dan ini bisa lari sampai 65 km per jam ya. Kalau rem belakangnya sih tromol, tapi rem depannya dia udah pakai yang cakram. Kalau bannya sih ini ban kecil ya, ring 10. Ini bisa diganti pakai ban Vespa kali ya, mungkin ya. Ini juga udah gue ganti nih itunya, pentilnya. Aslinya pakai pentil biasa ya, wajar lah. Spionnya kayak gini, gue suka spionnya karena lumayan gede. Terus di bagian sini udah gue tempelin pakai antena dummy, cuman patah, nanti gue bakal benerin lagi. Kalau ngomongin fungsinya untuk apa, nggak ada fungsinya ya, buat caper doang aja. Coba kita lihat bagian joknya. Nah joknya kayak gini nih. Bagasinya gede banget karena nggak ada mesin di bawahnya. Mesinnya nyatu sama si peleknya ini tuh, mesinnya United dia. Suspensinya gue nggak tahu ya suspensi apaan ini ya. Ya paling suspensinya bikin sendiri sih, tapi katanya bisa diganti pakai suspensinya motor-motor bebek. Nah di sini ada itunya tuh, ceklekannya apa sih namanya tuh, ceklekan tuh. Itu buat mutusin powernya. Cuman kalau joknya ini gue pakein cover lagi, aslinya tuh joknya kayak gini United, ada jahitan merahnya. Menurut gue keren sih joknya bagus sih. Dan ini empuk juga,
bagus sih, bagus joknya, gue suka. Tapi karena warnanya hitam, gue tutupin dulu biar warnanya jadi putih. Nanti bakal gue ganti pakai jok yang warnanya putih ya. Sementara gue cover gitu dulu. Oke teman-teman, langsung aja kita cobain motornya nih. Sekalian kita tes. Ini gue udah pakai motornya 5 hari sih. Lumayan enak menurut gue. Buat yang jarak-jarak deket doang, nggak usah manasin, nggak ada suaranya. Dan tenaga juga, wis, no. Tenaganya bro. Tenaga bawahnya sih oke banget ya. Wih. Tapi ini nggak kedengeran suaranya, jadi agak ngeri kalau agak kencang-kencang di jalan kayak gini ya. Nah ini kalau misalkan jarak tempuhnya dia bisa nempuh sampai, itu ada motor listrik lagi tuh Goda. Nah sebelum gue beli motor ini gue juga cek-cek motor listrik lain kayak Goda dan Uinfly, tapi menurut gue ini lebih worth it ya menurut gue ya. Build quality-nya bagus, rapi, terus dia pakai motornya juga 1.200 walaupun udah nggak ada subsidi sekarang, tapi oke lah. Dan ini belum gue urusin SNK-nya, surat-suratnya, karena pertama bayarnya juga lumayan ya, ternyata 2 jutaan yang nggak pakai subsidi. Dan kalau misalkan pengen ngurus surat-surat harus ngurus sendiri, nggak bisa, biro nggak bisa ngurusin ternyata. Nah kalau misalkan buat tenaganya dan maksimal angkut bebannya dia bisa sampai 150 kg lebih. Jadi oke sih ini buat gue buat bertiga sama istri dan anak gue nih, oke sih. Anak gue juga masih kecil kan soalnya. Masih umur 2 tahun. Nah, ini oke banget nih. Jadi kalau dia buat ngecas dari 0 ke 100 dia agak lama tapi bro, karena ini pakai baterainya baterai SLA dan chargernya bawaannya dia cuman 2 volt gitu. Jadi untuk ngecas dari 0 ke 100 nya dia butuh 8 jaman. Wah lama banget ya. Jadi rencananya sih gue pengen ganti pakai baterai Liveco 4, jadi dia bisa fast charging. Dan United juga udah bisa ternyata. Kalau misalkan tuan owner pengen ganti pakai baterai lithium Liveco 4, dia United bisa gantinya pakai baterainya punya C2000 yang bentuknya mirip-mirip Vespa itu ya. Nanti gue kasih tahu fotonya di sini. Baterai C2000 dia udah lithium dan dikasih free chargernya. Biayanya berapa? 7.500.000 dan kita tinggal telepon, nanti mekaniknya datang ke rumah. Enak sih. 7.500.000 pakai baterai Liveco 4. Nah, cuman jarak tempuhnya nggak bertambah. Yang jadi efisien itu cuman ngecasnya, dia dari 8 jam bisa jadi cuman 2 jam 0 ke 100-nya. Wih, ini sih enak sih bro buat muter-muter naik motor ini sih. Apalagi nggak ada suaranya gitu, kalau diganggang tuh hening banget, hening bro. Paling gue pengen gue kasih suara alien, bisa nggak ya? Suara alien. Aduh. Kalau bisa sih unik sih, lucu sih. Ya pokoknya kurang lebih rasanya kayak begitu. Kalau suspensinya sih so-so aja. Rem tromolnya juga masih oke karena speednya juga nggak kenceng-kenceng banget. Terus rem depannya juga masih mumpuni. Cuman bedanya motor listrik sama motor konvensional itu kalau misalkan lu lagi ngerem, dia ngekat tenaganya, jadi nggak bisa digas sama sekali. Nah bedanya sama motor konvensional kayak gitu, makanya agak kegok nih kalau misalkan ditanjakan ya. Tanjakan macet lagi. Agak kegok. Cuman kalau sekalinya lu ngegas, langsung torsinya instan banget. Buat jalan-jalan rusak kayak gini sih masih oke, suspensinya ya, masih oke.
Bannya gue nggak tahu tuh pakai ban apaan, tapi bannya kayaknya keras banget. Bakal enak kalau diganti pakai yang lebih empuk sih. Nah, oke, gue langsung pengen ke tukang spotlight. Gue pengen masang spotlight buat lampunya, sama gue pengen nempelin stikernya si kristal itu. Tapi gue sebelum itu gue pengen lepas dulu nanti di rumah stikernya. Sekalian gue pakai, tadi gue udah beli minyak kayu putih, nanti gue bakal pakein minyak kayu putih biar bersih. Oke. Nah ini speednya nih, ini gigi 1, gigi 3, gigi 3 nya gitu. Lumayan kan, lumayan kalau misalkan dipakai buat deket-deket doang mas, speed kayak gitu cukup banget sih. Bukan yang kencang banget, tapi bukan yang ya kayak sepeda listrik kan, itu speednya kayak sepeda listrik kayak gini, itu speednya cuman aduh berisik. Gue pengen balik lagi ke kalau sepeda listrik itu dia speednya cuman sampai 40 biasanya, dan regulasinya nggak bisa di jalan raya ya. Nah kalau untuk motor listrik ini speednya bisa sampai 65. Kalau misalkan mau di upgrade lagi, iya bisa lah, cepet lah, bisa, jarak tempuhnya juga bisa cepet juga. Cepet, bahkan ada yang upgrade sampai 180 speednya itu. Jadi menurut gue oke banget sih. Wih, hening gak ada suaranya. Oke, permisi. Nah, kalau ada bocil-bocil kayak gitu mendingan diklakson dulu. Suara klaksonnya kayak gitu ya. Nah ini dia tuh Nona, karena di luar panas banget dan berisik ya. Jadi gue kerjainnya di dalam aja. Nanti ini bakal gue cabut-cabutin nih stikernya nih. Iya ternyata tuan Nona, stiker dari United MX 1200 ini gampang untuk nyopotnya, nggak kayak stiker dari motor Jepang. Nah ini kita pakai benang jahit aja nih. Ini gue double benang jahitnya, terus dicelupin ke air putih biasa. Oke, let's go. Nyopot emblemnya juga ternyata gampang banget, tapi untuk lemnya yang di belakang emblem ini itu nggak terangkat sempurna sama emblem-emblemnya, jadi kita harus bersihin lagi. Nggak usah dicongkel, nggak usah dikerok-kerok, nggak usah pakai benda-benda keras, cukup digosok-gosok pakai lap fiber aja ternyata, jadi langsung bersih semua nih. Habis ini nanti sebelum tempel stiker ini harus pakai ini dulu sih, apa namanya, sunlight, biar nggak ada minyak, bekas minyaknya. Setelah selesai nyopot stiker dan emblem, gue akan benerin antena dummy atau antena capernya ini untuk bisa terpasang kayak semula lagi nih. Jadi kayak gini tampilannya kalau pakai antena, jadi kayak remote control ya. Oke. Let's go, kita ke tukang spotlight kali ya. Oke, ini udah di tukang spotlight, lagi dipasang spotlightnya sama abangnya. Jadi di bagian belakang sennya nanti ada spotlight, di bagian sini juga kita pasangin spotlightnya. Kita lihat aja hasilnya nanti. Sama abangnya nanti gue minta pasang stripping juga. Ini agak berisik bro, jadi langsung aja nanti gue bahas pas lagi udah jadi aja ya. Next, tampilan belakangnya bro, jadi begini bro. Mantep sih, cocok sih kalau gue lihat ya. Dia aksennya jadi lebih kelihatan klasik dikit lah, warna oranye. Ini dia tuh Nona. Aduh, sekarang udah pagi nih. Kemarin gue kesorean soalnya udah pengen gelap, jadi lanjutnya sekarang aja lah. Apa aja yang berubah ya? Yang kemarin ini paling spotlight doang. Ini gue spotlight, stiker stripping ini nih. Ini pakai strippingnya Suzuki Crystal. Menurut tuan Nona gimana nih? Kalau menurut gue sih kece banget sih nih. Anjay.
Belakangnya kita lihat belakangnya. Kece badai. Kalau kata anak sekarang culture. Oh iya, ini sama gue tambahin stripping detail-detail ini nih. Kayak ini nih, apa namanya? Aduh, ini agak kurang lengket ya. Ini nih warning sama Suzuki X-Star. Terus bawahnya juga decknya gue tambahin karpet bihun. Biar apa? Biar biur ya, enggak lah, biar ini aja. Biar kalau misalkan bawa galon nggak ada, lebih empuk lah, lebih enak. Terus gue pakein spidol ban juga. Spidol bannya karena gue nggak tahu mereknya apa, jadi gue tulis ngasal aja lah. Oh iya, satu lagi sama ini stikernya made in Japan. ala. Oke lah tuh Nono, paling itu aja sama video tentang United MX 1200 ini. Menurut tuh Nono gimana ubahan lamongannya, langsung modif ringan? Kalau menurut gue sih ini kece. Menurut tuh Nono gimana nih? Boleh tulis pendapat tuh Nono di kolom komentar. Gua Nantawi Supratama. Buat Tuan Nona yang belum subscribe, jangan lupa subscribe juga ya. Jangan lupa juga like juga kalau misalkan Tuan Nona suka dengan video-video kayak gini. Gua Nantawi Supratama. Thanks.